biar tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Barkah di acaranya Ngobar. Ngobrol bareng artis PA Kota Banjar. Dalam situasi yang cukup hangat di suasana yang baru, di tempat yang baru, tentunya ini membuat saya lebih fresh ya membawakan suatu acara pada siang hari ini. Saya sapa dulu, selamat siang buat pemirsa podcast PA Kota Banjar. Itu nggak nih podcast Kota Banjar ya? Ternyata saya salah nih. Ada di podcastnya Jagain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pernah ngelihat Sama nih di mana ya? di mana ya? Salah tempat ya? Satu tempat. Oke. Aduh. Gimana Kang? Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Oke. Mas Bon. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagain. Jangan gagap informasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, namanya juga host. Jadi di mana ada setting panggung, bawaannya pengen nge-host Pengen aja ngomong, jadinya gitu ya. Masih ngerasa ada di ngobarnya PA Kota Banjar. Walaupun sekarang ada di Jagain PA Ciamis. Oke. Kali ini yang akan menemani bincang-bincang siang kita yaitu seseorang yang bagi kami luar biasa ya. Luar biasa karena pencapaian karirnya itu sudah ya walaupun belum sampai di puncak tapi sudah di zona-zona yang bisa dikatakan menjelang ke puncak lah gitu ya. Dengan Amin. Bapak Barkah Ramdhani SHMH. Kalau nggak salah beliau juga dokter ya Kang? CDR. Oh CDR, masih C ya, C. belum DR gitu. Tapi biasa dipanggil sama AA Barkah yang Barkah. terkenal dengan julukannya MC Kondangan. Oke, Kang Barkah kita ngobrol-ngobrol Siap. sebentar nih. Siap. Tapi kalau dijagain biasanya kita sambil ngopi, sambil Hmm. apa gitu ya. Kang mau Oke. minta apa nih sekarang? Tadi saya sudah minta untuk arput ya, Oh air putih aja. air putih saja gitu. karena bagus untuk metabolisme Wih, tubuh. luar biasa. Jangan-jangan ini salah satu resep juga supaya awet muda gitu. Di antaranya mungkin seperti itu. Oh, iya, Seperti iya, itu. iya. Jadi memang putih itu suci katanya, tapi untuk hal apa sesuaikan dengan air putih kayaknya udah sama, membersihkan semua kotoran-kotoran ada dalam tubuh kita. Termasuk dari endapan-endapan minuman yang berwarna yang kita Ya. konsumsi ya. Oke. Betul. Kang Ujang, saya minta kopi. Kayaknya tamu spesial kita nggak ngopi nih kali ini nih. Minta arput aja katanya. Kalau dikasih kopi, dunia sudah hitam tambah hitam. Hai, ngeri. Iya. Nah, kita mau sedikit bahas yang lagi tren nih Kang. Baik, ya. Di lingkungan peradilan agama khususnya, Hmm. itu kan memang sedang digalakkan IKOT ya Kang ya. Ikot ya. IKOT. Kan sebagaimana kita tahu bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar itu dinobatkan sebagai juara 1 IKOT se-Jawa Barat Iya, kemarin ya. kemarin gitu ya. Nah, sementara Banjar itu yang notabene adalah adik dari Ciamis yang Ya. dulunya pemekaran dari Ciamis, sekarang bisa maju melangkahi kakak kandungnya gitu ceritanya nih kan. Sudah bisa menjadi juara 1. Kemarin waktu dipublis di Pengadilan Tinggi Agama itu ada sesuatu yang sangat signifikan bahwa Banjar ada di atas, sementara Ciamis sendiri ada di bawah kan. Nah, kira-kira setelah PA Kota Banjar dinobatkan menjadi juara 1 IKOT se-Jawa Barat ini, apa yang sekarang ada dampak apa atau apa yang dirasakan oleh PA Kota Banjar sendiri gitu? Oke. Sebetulnya kalau saya tuh hanya ketiban baiknya saja, karena sebetulnya ini sudah dibuat dari pendahulunya, yaitu dan pendahulu itu sudah masuk ke PA Ciamis. Di antaranya ada pimpinan Pak Hamzah sekarang jadi wakil PA Ciamis, dan ada Bu Ema ya sekarang jadi panitera kelas 1 PA Ciamis juga. Dan itu kan mereka pimpinan yang berawal dari PA Banjar. Tentunya mereka pun sudah punya rumusan formula bagaimana caranya IKOT bisa maksimal, bisa naik. Sebenarnya simpel saja sih. Semua sudah pada tahu bahwa di Banjar itu kan perkara sedikit dan hanya 4 kecamatan. Tentunya di kita sudah konsentrasi dari awal itu memaksimalkan IKOT, baik itu dari pengguna prinsipal ataupun pengguna kuasa hukum. Apalagi kuasa hukum harus diwajibkan untuk IKOT, wajib banget gitu kan. Kebanyakan kan Banjar hampir 80% kan advokat atau kuasa hukum yang mendaftar. Berarti otomatis kalau dilihat dari rank
jumlah ikot itu tentunya sudah nyampe kisaran 70% itu sudah ikot. Luar biasa ya. Gitu. Nah sementara kan memang kalau dilihat itu memang Banjar itu banyak diuntungkan sebenarnya. Ya. Baik dari pendahulu-pendahulunya, kemudian unsur demografis, unsur geografis itu semua diuntungkan. Ya. Saya ingat ketika dulu waktu kita berusaha untuk mencapai Benar. predikat WBK. Termasuk nih Mas Eko juga kan pendahulu dari sana juga. Itu dulu kita juga pernah ada di sana gitu kan. Nah, memang luar biasa hal-hal yang sudah dilaksanakan, yang pernah dijalankan oleh tim yang ada di Kota Banjar ini. Dan memang bukan menjadi rahasia lagi gitu ya. Ketika semua faktor-faktor yang menguntungkan tadi, artinya siapapun orang yang akan ditempatkan nanti di Banjar, itu karena sistem sudah berjalan dan diuntungkan dengan hal-hal tadi, sehingga siapapun orangnya tidak akan mengubah kebijakan. Betul, gitu kan. Ya. Apalagi dengan kemarin ini, dengan dirjen baru yang mengharuskan, yang kalau ke belakang kan hanya one day publish, one day minute kan ya. Kalau sekarang itu wajib untuk ikut, buat kita tuh tidak menjadi kendala, karena memang sudah dari awal kita sudah ikut. Makanya apalagi dengan kebijakan itu, ya kita hanya menaikkan grade-nya saja, menaikkan grade-nya yang biasanya misalkan awalnya taruh yang daftar misalkan prinsipal, udahlah prinsipal nggak usah diikutkan, tapi sekarang tinggal dilayani, diarahkan oleh petugas di pendaftaran untuk mengikuti ikut, otomatis 100% bisa jadi ikut. Termasuk si prinsipal pun sekarang mau tidak mau jadi ikut. Betul. Gitu. Kan jadi kita mudah sekali untuk menggiringnya. Jadi kecuali kalau gini, kalau perkara-perkara yang bersifatnya volunteer ya atau permohonan, terkadang kita pun untuk pendaftar yang banyak, misalkan pihak pemohonnya ada sampai 10 atau lebih, itu kan semuanya harus punya akun ya. Nah ini masih kita berbicara kepada mereka supaya cepat membuat akun di ikut. Apabila misalkan tidak bisa, ya mau nggak mau itu untuk di manual. Itu cuma beberapa persen saja. Tapi kasuistis itu ya, nggak semua. Ya kasuistis. Gitu. Nah ini kan memang karena faktor sudah biasa tadi. Sementara kalau di kami sendiri yang ya berdasarkan kemarin itulah akhirnya kan kalau bahasa waktu itu dibuka boroknya. Dibuka boroknya sehingga ya itu tadi signifikan Banjar ada di paling atas, kita juga ada di paling bawah jadi. Mau tidak mau di Ciamis pun sekarang berusaha untuk mengenjot peningkatan perkara ikut itu yang semula kita hanya sekitar 3,7% per bulan September kemarin, sekarang sudah hampir di angka 13%. Nah, udah signifikan juga. Nah, artinya kan memang sudah beratus kali lipat dari yang sebelumnya. Memang kalau misalkan kita hitung dari awal tahun 2024 kemarin sampai ke akhir tahun ini tidak akan terkejar target 50% itu. Ya nggak mungkin lah. Cuma kan itu ya namanya itu tadi Kang, karena yang membedakan kan di Banjar sudah biasa, di kita kan baru mulai nih. Sehingga paling tidak dengan perubahan mekanisme ini ada dampak-dampak yang kami rasakan nih. Nah, kalau di Banjar ada nggak perasaan dampak dari ikut ini sendiri gitu terhadap kantor misalkan atau apa gitu? Tentunya setiap kebijakan pasti ada adaptasi ya, ada efek ya, ada positif, ada negatif. Tentunya untuk yang sekarang karena kita sudah terbiasa, hanya kita menaikkan grade saja, ada dampak cuman tidak terlalu signifikan. Karena mungkin Banjar sudah terbiasa dengan ikut, kalau sekarang diharuskan 100%, ya tentunya adalah misal taruh memaksa kita untuk benar-benar kalau bahasa dari satker lain ya kita satker yang terpismin. Ya kan di daerah timur ya, tapi kita sudah terbiasa dengan hal itu, jadi tidak ada tuntutan lain. Kita kerja maksimal, kita optimalkan dari sudut-sudut yang lainnya. Nah, yang satu lagi ya kebersamaan. Misal setiap kegiatan apapun itu yang berbau kos anggaran, ya kita sama-sama renteng. Meskipun misalkan di anggaran sekretariatan maupun di anggaran kepanitraan tidak ada, kita tanggung renteng. Mau tidak mau seperti itu. Dan itu sudah terbiasa dari dulu. Dan saya yakin Mas Bon pun tahu, Pak Wakil Andi pun tahu, Bupan pun tahu tentang masalah Banjar. Jadi kita nggak kaget, wah itu gimana, tidak. Iya, betul. Nah ini kan berbeda juga kondisinya dengan kita di sini. Mungkin karena ya itu tadi Banjar dengan wilayah yurisdiksi yang bisa dibilang sedikit kecil gitu ya. Kemudian berbeda dengan Ciamis yang harus masih mewilayahi 2 kabupaten. Sementara Pangandaran belum ada pengadilan agamanya gitu.
ini banyak kasus-kasus yang terjadi di kita, terutama e-court. Itu kan memang ada daerah-daerah yang tidak apa ya, kalau bahasa jurusita pun radius sulit gitu ya di Ciamis itu. Dulu ketika panggilan dilaksanakan secara manual pun kadang-kadang jurusita sulit untuk mencapai daerah itu. Nah sekarang dengan mekanisme e-court gitu. Kejadian di kami ada beberapa perkara yang sudah hampir masuk ke jadwal persidangan yang sudah ditentukan, ternyata si relas itu kan belum sampai dari petugas pos. Sementara persidangan tetap harus berjalan. Akhirnya ya mau tidak mau hakim ngambil kesimpulan bahwa anggap saja ini tidak patut karena memang belum ada berita acara dari hasil tracking pos tadi. Kalau di Banjar kan memang tidak pernah terjadi hal seperti itu. Sebetulnya terjadi juga. Pernah juga. Malahan kemarin kita ada bantuan ke daerah Langansari kalau nggak salah. Langansari itu kan bukan weekday ya, tapi Sunday kan. Tapi kenyataannya pengambilan relasi itu kan per jam 9 pagi. Itu logikanya sore itu harus diterima oleh pihak ya. Pihak. Namun kenyataannya pas sidang misalkan 1 minggu kemudian, pas hari itu belum selesai, malahan udah sampai ke kita tanggalnya itu udah 2 hari sebelum hari sidang. Nah kita komplain ini kenapa? Tentunya kan ini kan sebagai bahan evaluasi untuk surat tercatat ya. Pertama memang Monep itu harus dilihat dulu pengguna layanan e-court itu untuk ranah ke daerah itu sejauh mana sih mereka memahami e-court kan gitu. Kan tadi kendalanya kita harus punya akun untuk pengguna kan gitu. Membuat akun kan tidak semua masyarakat bisa kan gitu. Nah itu terus kedua kita harus punya yang namanya rekening dan tidak semua masyarakat pun bisa punya rekening kecuali tadi secara manual datang ke pengadilan ada pos layanan yang mendukung mereka untuk bisa dilayani dengan hal itu. Nah ini sebagai bahan untuk kita semua bahwa memang bagus e-court, cuman tadi kita harus siap dengan konsekuensi layanan tersebut. Jadi memang perlu juga ya ada masukan dari bawah yang harus kita follow up ke atas. Iya. Untuk mengevaluasi program yang sudah ditetapkan menjadi kebijakan ini. Gitu. Betul. Artinya kan ketika asas peradilan cepat, mudah, biaya ringan tadi, kalau misalkan si masyarakat belum punya rekening, dia harus buka dulu. Kemudian untuk syarat buka rekening harus ada saldo yang mengendap dulu gitu kan. Secara tidak langsung itu kan juga menambah biaya juga. Gitu kan. Nah kira-kira hal itu bisa disiasati nggak ke depannya? Kebetulan saya punya CPNS ya, CPNS yang kemarin tuh Latsar ya, Latsar. Kita mencoba untuk membuat inovasi baru, nggak apa-apa lah kita kasih ini bocoran dikit lah gitu kan. Jadi intinya setiap pengguna atau pihak yang akan mengajukan gugatan maupun permohonan kepada pengadilan, kita layani dengan membuka rekening baru, atau apabila misalkan pengguna sudah punya rekening, kita logikanya itu untuk di PSP ya, untuk pengembangan desa Banjar, itu wajib punya rekening baru, gitu. Ataupun kalau tidak, kita arahkan untuk membuat rekening baru. Di sana kita ada layanan untuk di bank. Kita arahkan ke BRI untuk membuat rekening baru supaya nanti di e-courtnya langsung ada akun yang bisa dibayarkan melalui rekening tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita suka lupa kalau orang atau pihak yang sudah mendaftar pas selesai persidangan itu suka ada PSP ya. Jadi suka sering jadi temuan. Per bulan berjalan PSP masih ada. Itu kan temuan. Akhirnya kita siasati dengan apa? Sekarang dengan CMS atau dengan menggunakan kartu Gizi atau apa namanya? Saldo apa yang namanya itu ya? Uang elektronik gitu ya. Ya, jadi pas daftar kita kasih itu. Dengan program bank itu CSR. Dengan CSR kita minta untuk kartu layanan untuk itu misalkan untuk 1000 kartu itu. Nanti si pendaftar datang kita langsung kasih itu. Jadi di mana misalkan dari PSP dengan dia ngasihkan kartu itu top up kembalian PSP-nya. Nah, jadi tidak ada lagi uang mengendap di bendahara. Atau dikasih sudah nggak ada. Berarti sudah per bulan berjalan sudah nggak ada, udah kosong. Luar biasa. Jadi nanti kartu itu ketika mereka selesai berperkara dikembalikan lagi ke kasir. Di top up kan otomatis masuk ke rekening dia. Iya. Luar biasa. Dan kartu itu bisa dipakai ulang. Bisa dipakai ulang. Oh iya. Kan gini,
sekarang kan udah digitalisasi ya. Jadi kita sudah tidak boleh lagi tabu dengan yang namanya kartu-kartu itu kan. Kalau zaman dulu kan kartu sehat, kartu apa gitu Iya, kan. betul. Nah, dengan ini tentunya masyarakat pun harus terbiasa menggunakan alat bantu ini sebagai alat transaksi nantinya. Selain untuk SP yang dikembalikan dari uangnya dia sendiri, nanti top up yang kita kembalikan kepada kartu itu bisa dia pakai untuk belanja dimanapun kan gitu. Iya, betul. Gak usah lagi pakai buku tabungan atau uang cash gitu kan, tinggal kasih misalkan. Ataupun nanti misalkan dia mau kepergian jauh kemana lewat tol, tinggal pakai itu kan jadi. Iya, betul. Gitu. Luar biasa. Nah, ini perlu juga kita contoh ya ATM gitu kan. Amati, tiru, modifikasi. Kalau memang ini bisa untuk membantu mempermudah layanan di Agama Ciamis sendiri. Jadi memang ya itu tadi, karena apa ya, kita dibilang saudara kandung kandung gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita satu persepsikan nih, supaya tidak miskomunikasi, karena memang ketika kita memang meniatkan untuk belajar itu kan jangan sungkan kemanapun kita belajar. Jangan lihat siapa yang bicara tapi dengar apa katanya kata orang gitu kan. Betul, iya itu betul. Kan kita sambil santai kita minum dulu. Oke. Kemarin di acaranya 13 Banjar, alhamdulillah tuh podcast ke-13 kita viewernya udah bertambah lagi. Nah sekarang pun kita sama-sama MC nih, kita saling dukung kan, kita saling dongkrak nih, kita dongkrak jagain pun sama dongkrak lagi. Ya, memang apa ya, kalau dibilang hampir sekarang setiap pengadilan agama pun punya program podcast. Ya, program podcast. Tapi kemarin memang kalau di kita mau sedikit yang berbeda konsepnya, makanya kita setting segala macam, dan tujuan untuk apa yang kita sampaikan lebih cenderung kepada yang sifatnya informatif, sehingga masyarakat ketika menyaksikan podcast kita itu benar-benar mendapat serapan ilmu gitu. Nah, terkait dengan yang tadi nih Kang, berarti kan ada kerjasama dengan BRI ya, kerjasama dengan BRI dengan program ini brand ambassador ya, bisa harus ngasih nih. Brimo Festival berlimpah hadiah. Mau dapetin berbagai macam hadiah langsung di Brimo Festival? Tukar poinmu dan dapatkan kesempatan meraih lebih dari 100.000 hadiah langsung. Udah pada tahu belum gimana cara tukar poinnya? Gini nih caranya. Pertama, buka Brimo dan login ke akunmu. Tap menu akun. Tap menu berisi nama dan poin yang sudah kamu kumpulkan. Tap menu beri poin. Masukkan PIN Brimomu. Tap menu special event. Pilih voucher dan jumlah yang mau kamu tukar. Isi data dirimu, centang syarat dan ketentuan, dan poinmu berhasil ditukar. Jangan lupa, kamu bisa lacak proses pengiriman hadiahmu di Brimo. Kamu bisa tukarkan voucher dengan diskon 99% dan eksklusif item dengan poin spesial. Mulai dari 2.000 poin di Friday Deals, 11 Oktober 2024 jam 9 pagi. Yuk perbanyak transaksimu dan kumpulkan poinnya untuk dapatkan hadiah langsung dari Brimo Festival. Untuk info lebih lanjut, kunjungi channel resmi BRI ya. Periode program berjalan dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025. Hati-hati penipuan. Brimo. Coba itu BRI ya. Oke. Jadi sudah ada kerjasama antara PA Kota Banjar sama BRI melalui program CSR untuk pengadaan kartu top up Brizi lah. Top up Brizi tadi, sehingga nanti ketika masyarakat itu selesai, kartu bisa dipakai untuk keperluan sehari-harinya. Nah, itu kira-kira kalau misalkan diterapkan di kita, mungkin nggak kira-kira ya? Mungkin saja. Mungkin aja. Karena gini logikanya Mas Bon. Program CSR kan itu program yang layanan untuk masyarakat, ya kan? Kebanyakan digunakan untuk, mohon maaf ya, sarana pembangunan apa gitu kan, tanpa disadari bentuk yang tadi kan layanan juga, membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara kan gitu. Nah, kalau kita ambil taruhlah tadi satu kartu Brizi itu harganya 20.000 gitu. Kita bikin misalkan 1000 kartu ya. Kali 2 kali 1.000 berapa? Lumayan juga. 2 juta. Dari CSR biasanya misalkan 150 juta, ngambil 2 juta, rugi nggak? Ya juga ya. Iya. Coba ya tuh. Benar kan? Iya. Sekarang gini. Pengadilan Agama Ciamis biasanya dapat CSR sebanyak 150 juta. Nah, minta kepada
yang suka mengelola di Sekariatan, tolong dong sarana CSR itu minta 2 juta untuk penambahan kartu berisi. Saya yakin bisa. Jadi memang sudah diestimasikan jumlah kartu itu sesuai dengan perkara yang diterima per tahun. Betul. Berarti kalau di Banjar misalnya Ciamis misalkan 6.000 nih, berarti 6.000 kartu. Oh iya juga ya. Iya. Tinggal itu 20.000. Siapa tahu nih pemangku kebijakan di BRI nanti dengar nih kan. Gitu kan. Harusnya sih ya ada respon harusnya. Harus ada respon. Tapi memang gini Mas Bon. Karena memang gini, layanan CSR dengan layanan gizi waktu kemarin itu beda divisi katanya. Beda divisi, tapi kalau dalam satu naungan itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan gitu kan. Misalkan kita menyeplit anggaran CSR sekian, nanti disampaikan ke divisinya di bagian BRI untuk ini gitu loh. Sebetulnya untuk DPA Banjar juga ini baru bisa realisasikan itu nanti bulan Januari. Gitu. Yang sekarang tuh masih menggunakan CMS dulu. CMS dulu karena saya minta CSR untuk tahun ini anggaran habis katanya kan akhir tahun. Mudah-mudahan nanti antara bulan Januari Februari itu yang namanya kartu itu sudah bisa digunakan. Gitu. Ya kalau memang dalam dapur mereka ya itu kan bahasanya yang lain divisi tadi gitu ya. Harusnya kan kalau kita sebagai rekan ya mitra kerjanya itu kan dalam tanda kutip kita nggak mau tahu urusan gitu ya. Biar aja mereka yang ngurus. Yang penting kita minta dalam bentuk kartu difasilitasi gitu cukup gitu ya. Wah, luar biasa ini. Nah, kiat-kiat nih Kang. Yang terakhir kiat-kiat supaya ikot itu terutama di Ciamis ya. Di Ciamis itu bisa meningkat dan bisa mengejar target apa yang dikehendaki oleh pimpinan. Karena kalau kita dengar-dengar target tahun 2025 besok itu 85% harus tercapai. Dengan 85% tercapai itu kan keadaan wilayah yurisdiksi yang 2 kabupaten ini seperti yang tadi saya sampaikan ada hal-hal yang dianggap rada sulit. Itu kan mau tidak mau. Bahkan kalau ada daerah yang dianggap tidak ada sinyal komunikasi, bahkan seluler pun nggak ada, itu bisa dipengecualiankan. Jadi pengecualian untuk bisa didaftarkan secara manual. Nah, kalau dengan demografis Ciamis sendiri, kira-kira kiat-kiat yang ada di Banjar bisa nggak diterapkan di kita? Coba dong dikasih kiat-kiatnya apa gitu. Sebetulnya gini Mas Puan. Ini sudah dibahas di rapat Korwil ya, rapat Korwil waktu di Tasikmalaya, di kota Tasikmalaya. Dan kita sudah sepakat dengan kiat-kiat tersebut. Dan sebetulnya kita sudah seragam, sudah sama gitu bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan itu harus wajib dilayani dengan ikot. Tidak ada lagi kata-kata, oh sulit itu sudah nggak ada. Cuman masalahnya, apakah stakeholder di kita ini mau sampai detail untuk pelayanan itu atau tidak kan gitu. Nah makanya kita titik beratkan di pendaftaran, baik itu ke petugas pendaftaran ataupun mulai di depan nih, mulai front office ataupun di satpam, itu sudah memberikan informasi bahwa sekarang ini pendaftaran sudah tidak lagi manual. Nah, setelah masuk ke ruang pendaftaran, di sana diarahkan pembuatan akun untuk ikot. Semua harus sama ini, harus serempak. Tadi katakan bahwa ada demografis atau geografis yang di Ciamis itu karena 2 kabupaten ya, itu sulit. Tapi tetap karena ini ikot harus, itu kan kita pakai rekanan pihak ketiga dari pos, penekanannya ke pos. Gitu loh. Bukan lagi ke kita, kalau ke kita lagi itu repot. Sudah aja kita konsepnya itu kita harus ikut dari meja 1 itu atau meja pendamping sudah frame-nya sudah atau mindset-nya sudah ikut aja. Gitu, ikut aja. Pendaftaran masuk, Pak, bikin ikut. Saya belum punya akun, kita bantu Pak. Saya belum bisa bikin belum punya rekening, bantu Pak. Jadi dibantu terus-terusan. Layanan prima lah. Ekstra layanan lah untuk di KTSP itu. Jadi insya Allah untuk persentase ikut akan meningkat. Namun tentunya untuk di perkara-perkara kayak di Ciamis, Tasik atau di kelas 1A yang notabene luar biasa perkaranya dengan tadi rasio persentasenya berapa? Titik awalnya 3%. 3%. Sekarang 13. Itu luar biasa. Apalagi ini akhir tahun. Untuk mencapai 50% nggak mungkin karena kan udah 5 ribuan sekarang ya. Nah 5 ribuan tarik kan batas akhir 6 ribu mungkin ya, 13 mungkin nggak nyampe 50%.
Nggak mungkin. Paling maksimal saya banter-banternya 15%, 16%. Ya kan? Itu sudah signifikan menurut saya kenaikan ikot di kelas 1A gitu. Dengan cara-cara kiat-kiat tadi, ya saya rasa ikot untuk PA Ciamis bisa maksimalnya sampai 16-18% akhir tahun itu. Berarti memang sebagai stakeholder kita tidak perlu memikirkan terlalu jauh masalah sulitnya daerah yang dituju. Ya, Biar saja bagian tekanan tiap betul. Soalnya kemarin gini, ada satu temuan kelas panggilan yang untuk sedang daerah. Itu begitu 1 hari sebelum sidang kita cek dari tracking perjalanan surat. Oleh petugas pos ditulis panggilan belum dapat disampaikan karena hujan deras. Ini kan sesuatu yang kalau kami jurusita bilang kan itu bukan berita acara yang udah. untuk ditulis gitu ya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu kan memang entah ya apakah sudah pernah ada edukasi secara mendalam petugas yang mengantar surat itu ini sehingga hal-hal yang seperti itu seharusnya dihindari gitu. Iya, harusnya gitu. Ini mungkin bisa juga jadi catatan ya. Ya. Untuk ke depan ya ketiga PT Pos itu dalam menjalankan fungsinya mengantarkan surat panggilan itu supaya lebih profesional lagi tentunya gitu. Tambah lagi mungkin ini Mas Bon. Monep itu harus dilaksanakan. Monitoring evaluasi tentang kinerja pos ya. Tentunya kalau di Satker kan ada Hatiwas ya, bukan Hatiwas, Hawasda. Jadi pihak tim ini mengawasi terhadap kinerja pos lapor rekanan gitu kan. Nanti di Monep nih apa aja nih temuan-temuan. Nah, per triwulan kita undang pos ini kendalanya bagaimana. Kalau di jurusita kan jelas ada sumpah kan ya, disumpah untuk melakukan panggilan. Tapi kalau di pos kan tidak ada sumpah. Cuman konsekuensinya apabila misalkan dalam MOU ada cacat hukum atau wan prestasi kan bisa dibatalkan sebagai bahan acuan kan gitu. Nah ini pun sama. Mungkin mohon maaf ya kebijakan-kebijakan ini kan harus kita tanggulangi dengan memonep tersebut kegiatan pos apa sejauh mana dan mengevaluasi supaya lebih baik lagi dalam menyampaikan berkas panggilan. Gitu. Kalau di kita sebenarnya juga terutama teman-teman jurusita itu sudah menginventarisir berbagai kendala yang terjadi ketika proses pengantaran surat panggilan melalui PTPS. Seperti tadi. Terus ada juga yang di panggilan pertama itu sampai diterima orang serumah, tapi panggilan kedua jadi Nggak ada. itu persis. Jadi tanda tanya. Ya. Apakah yang ngantar itu orang yang sama atau beda? Nah. muncul apa ya, kita berpikiran ya negatif thinking lah. Jangan-jangan bahwa ini sebetulnya oleh PT Pos sendiri pun dijokikan lagi atau gimana gitu kan. Ada lagi yang kayak gini lagi. Diterima oleh orang serumah gitu kan, pas di fotonya kosong, nggak ada orangnya, cuman fotonya tuh rumah pintu terbuka. Aduh, ya. Memang masa transisi ya kalau di kita. Transisi dari mekanisme pendaftaran perkara secara manual sekarang beralih kepada ikot, itu tentunya akan banyak kekurangan. Tapi dengan tadi adanya rapat perwil bahwa kita sudah serahkan dalam proses pengiriman perkara dan segala macam. Dengan ditambah juga kiat-kiat dari Pengadilan Agama Kota Banjar yang notabene adalah peringkat pertama ikot se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ke depan Ciamis ini bisa mengejar terus peningkatan ikotnya. Amin. Kira-kira nih Kang, ada yang mau disampaikan nggak untuk closing statement-nya nih? Apa ya? Ya closing statement-nya maju terus peradilan kita. Jaga integritas dan tentunya silaturahmi itu lebih utama. Karena kalau dengan silaturahmi dengan stakeholder yang lain itu akan lebih mengena. Kayak gini kita lebih akrab kan, bercengkrama lebih enak, berpikiran lebih enak. Kadang kan orang dengan kurangnya silaturahmi jadi canggung, informasi tidak sampaikan sempurna kan gitu. Jadi perbanyak silaturahmi, perbanyak untuk berdiskusi, bukan berdebat ya, berdiskusi untuk mencari solusi. Itu saja. Artinya kalaupun kita katakan dari Ciamis mau study banding tidak harus gitu ya. Iya, nggak usah promil. Kapan saja terbuka pintunya. Gitu. Karena intinya Ciamis itu kakak saya.
itu tadi bincang-bincang santai kita dengan AA Barka selaku MC kondang yang ada di Ngobar PA Jagain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian juga bagi stakeholder. Baik hal-hal yang sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan inovasi-inovasi yang ada bisa kita tiru, kemudian kepada rekan perbankan yang juga bekerja sama. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi sedikitnya membuka lah celah untuk memberikan layanan kepada kita yang tentunya juga tujuannya adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat. Betul, ya. Barka, terima kasih banyak atas Sami-sami. ilmunya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Siap. Kita semua ya. Nanti bagian ke Banjar ya, Ngobar ya. Nanti gantian. Mas Bor yang ada di Ngobar PA Kota Banjar. Kita tetap jagain episode 6 kali ini. Bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas semua kau akan bahagia. Jika kau hanya diam, kau akan tertinggal. Jika kau tak mengejar, kau kehilangan. Jika kau sayang, jagain dia, jangan sampai nanti kehilangan. Jika kau cinta, jagain dia, jagain biar tahu semua